Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada dua kabar yang ingin gue sampaikan ke Sobat Football United dan dibahas secara ringan amatiran terkait dengan absennya pemain Manchester United. Yang pertama, Marcus Rashford yang mendapatkan kartu merah ketika Manchester United tandang ke Copenhagen, ke Denmark menghadapi FC Copenhagen, kalah secara kontroversial ya, partai yang sangat ketat, tapi Manchester United ya gagal mendapatkan poin di sana. Sempat unggul, bermain luar biasa, tapi kartu merah yang didapatkan oleh Marcus Rashford merubah jalannya pertandingan, bahkan Manchester United harus kalah menyakitkan dengan skor 4-3. Nah, update terbaru, Marcus Rashford dihukum. Satu pertandingan tidak bisa bermain dengan Manchester United. Dan sayangnya, pertandingannya akan menjadi pertandingan penting, di mana Marcus Rashford akan absen ketika Manchester United tandang ke Istanbul menantang tuan rumah Galatasaray yang juga membutuhkan poin penuh bahkan ya. Marcus Rashford yang musim ini sebenarnya belum tampil secara maksimal, belum tampil baik secara konsisten juga ya. Tidak seperti musim lalu. Musim lalu by the way Marcus Rashford sangat luar biasa, 30 gol satu musim. Banyak momentum, dia bisa memberikan kontribusi secara langsung, dia sangat tajam, gol juga sangat banyak. Tapi musim ini justru itulah yang menjadi pembeda Marcus Rashford, gol. Dimana Marcus Rashford masih sangat minim sekali ya mencetak golnya. Dan gua sering katakan kalau bagi gua ini masalah mental, masalah karakter. Nampaknya Erik ten Hag juga melihat hal yang sama. Oleh karena itulah dia juga dengan sangat hati-hati sekali memberikan treatment kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford tidak langsung di drop, tapi terus diberikan kesempatan dengan harapan kalau dia bisa mendapatkan gol demi golnya sedikit demi sedikit, maka penampilan bagusnya seperti musim lalu ini bisa kembali lagi. Namun sayangnya di partai penting menghadapi tuan rumah Galatasaray, Marcus Rashford tidak akan bermain. Posisi Marcus Rashford di sebelah kiri ada pemain lain, pemain muda Alejandro Garnacho. Walaupun bermain bagus, tapi gue tetap melihat Alejandro Garnacho ini belum bisa tampil oke secara dominan. Nah, ini akan menjadi ujian dari kedewasaan seorang Alejandro Garnacho. Kenapa? Praktis, partai menghadapi Galatasaray akan syarat tekanan mental. Bukan hanya karena situasi di papan klasemen yang mewajibkan Manchester United meraih poin penuh, tapi juga bagaimana situasi di stadion. Bahkan stadion dari Galatasaray ini disebut-sebut sebagai salah satu stadion yang dalam tanda kutip mencekam nih untuk tim tamu. Namun kalau melihat raihan Galatasaray di Liga Champions musim ini, mereka baru meraih 1 poin nih di kandang sendiri. Mereka tertahan 2-2 menghadapi FC Copenhagen dan mereka kalah menghadapi Bayern Munchen. Artinya di atas lapangan melihat hasil tersebut, Manchester United punya peluang untuk bisa menang. Dan sepak bola adalah permainan tim. Marcus Rashford, ada kesempatan yang hilang. Mungkin bisa jadi ini salah satu momentum yang bisa merubah situasi Marcus Rashford. Iya, tapi pada kenyataannya dia akan absen. Dan gue melihat Alejandro Garnacho yang harus tampil kembali. Dan jangan lupa, gue tadi sebutkan bahwa ini adalah permainan tim. Tugas mencetak gol bukan hanya tugas dari seorang Marcus Rashford, katakanlah yang absen tentu saja, ataupun Alejandro Garnacho. Bagaimana Rasmus Højlund yang tampil luar biasa di Liga Champions, ini juga diharapkan bisa tajam di depan. Pemain lain mungkin akan diturunkan di kanan. Mungkin Anthony, mungkin Facundo Pellistri, ya. Ataupun pemain lain juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini depan Manchester United. Termasuk juga pemain seperti Anthony Martial menurut gue ya. Sehingga absennya Marcus Rashford lebih merugikan dalam tanda kutip kalau menurut gue ya. Dari Manchester United ada, mungkin tidak begitu banyak, tapi yang lebih banyak adalah dari sisi Marcus Rashford itu sendiri, di mana dia kehilangan momentum nih ya untuk bisa membalikkan keadaan penampilan dirinya sendiri. Tapi bagi Manchester United ya sekali lagi menurut gue mereka tetap punya solusi di lini serang selain Marcus Rashford. Kabar lainnya yaitu adalah Mason Mount. Ternyata Mason Mount ini cedera. Bahkan kabarnya harus absen sampai dengan sebulan. Ini lagi-lagi memperpanjang daftar pemain yang cedera di awal musim bagi Manchester United. Ini mengkhawatirkan, iya, karena apa? Ternyata
bukan cuman gue melihat mengkhawatirkan, bukan hanya Mason Mount saja yang cedera terus membuat khawatir. Iya itu ya, tapi yang lebih besar lagi adalah bahwasanya situasi fisik dari pemain Manchester United yang banyak cedera sedari awal musim ini bergulir belum selesai nih siklusnya, masih terus berlanjut, dan menurut gue ini mengkhawatirkan. Yes, gue tahu Mason Mount juga belum bisa belum bisa menunjukkan penampilan yang bagus setelah didatangkan dari Chelsea musim ini, dan Erik ten Hag di salah satu wawancara terkait dengan Mason Mount mengatakan salah satu faktor terbesar kenapa Mason Mount belum bisa nyetel adalah cedera di awal musim, di mana diharapkan ketika di awal musim Mason Mount ini bisa beradaptasi, nyetel, lalu stabil. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Mason Mount cedera, harus absen, dan ketika dia absen ada pemain lain yang menurut Erik ten Hag bisa menggantikan. Ketika Mason Mount kembali, ya posisinya sudah buat pemain lain itu, dan dia harus mulai lagi dari awal. Saat ini ketika dia perlahan ingin mengembalikan penampilannya, ya artinya beradaptasi juga, dia harus absen lagi, bahkan dalam jangka waktu yang panjang nih ya. 1 bulan ini jelas menghambat lagi-lagi adaptasi dari seorang Mason Mount. Pemain yang didatangkan pertama kali bahkan ya musim panas lalu, pemain yang diharapkan juga bisa menerapkan sistem baru di Manchester United dalam arti formasi 4-1-2-3 yang sampai dengan saat ini menurut gue masih belum bisa diimplementasikan secara optimal. Banyak komentar dari fans Manchester United, dari para pundit juga mempertanyakan ya sebenarnya posisi di Mason Mount ini di mana. Di posisi nomor 10 sudah ada Bruno Fernandes, di kanan ada Anthony. Dia sebenarnya di mana nih? Apakah di posisi nomor 8 atau di mana? Menurut gua secara dengan amatiran, iya memang di 4-1-2-3 itulah, namun kan belum bisa diimplementasikan secara bagus. Dan dengan cederanya Mason Mount ini, gua melihat Manchester United akan kembali lagi secara pakem memakai 4-2-3-1 dengan pemain-pemain lain ya yang akan mengisi posisi tersebut. Punya Sofyan Amrabat, Eriksen memang gue bikin video ini masih cedera ya. Ada Scott McTominay, mungkin juga ada Kobbie Mainoo yang siap dimainkan, Hannibal Mejbri. Pemain-pemain itulah menurut gue yang punya kesempatan lebih besar untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Mason Mount, tapi bukan di formasi 4-1-2-3 melainkan di 4-2-3-1. Sangat disayangkan masa adaptasi dari pemain ini harus terhenti lagi ya, paling tidak sampai dia kembali dari masa cederanya, dan ketika dia kembali nanti Manchester United sudah berada di periode ketat nih. Kalau dari sebulan maka dia akan kembali kurang lebih di sekitar tahun baru ya kan, dan ini menurut gua memasuki masa-masa krusial, periode-periode krusial, periode-periode penting. Semoga dia bisa langsung nyetel. Walaupun gue juga agak meragukan, kenapa? Karena sampai dia saat ini pun sebelum dia cedera juga belum bisa menunjukkan permainan yang bagus dengan konsisten. Mungkin dia masih butuh waktu. Gue tidak melihat seorang Mason Mount adalah pemain yang jelek ya, ataupun kesalahan ketika mendatangkannya. Enggak, masih terlalu awal menurut gue untuk dijudge, karena dinamikanya naik turunnya. Bagaimana mungkin dia dinilai jelek atau bagus sementara kesempatan dia masih belum bisa mendapatkannya dengan bagus nih, karena dia banyak cedera. Mungkin penilaian jelek karena situasi fisik, ternyata dia dalam tanda kutip rentan cedera nih. Gua nggak tahu kenapa, apakah ada situasi sebelum pindah ke Manchester United dari Chelsea, ataukah justru situasi di pre-season musim panas yang mungkin terlalu keras latihan fisiknya, keadaan juga ya di pre-season di mana Manchester United harus traveling dengan angka yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi kondisi fisik dari banyak pemain sebenarnya di Manchester United. Ini bisa saja terjadi. Dan ya dari sisi situ sih gue masih deg-degan nih periode rentannya pemain Manchester United dengan cedera ini masih terus berlanjut. Mudah-mudahan segera berakhir ya, karena Manchester United ini sudah akan memasuki periode-periode penting di bulan Desember. Jadwal akan sangat ketat dan setelahnya persaingan akan lebih ketat lagi. Dan kalau Manchester United masih terus diisi oleh pemain, maksudnya bukan masih diisi sih, masih mendapatkan pemain-pemain yang cedera dengan angka cukup tinggi, ini kan bukan situasi yang
bagus, harus dicari solusinya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.